Pak, mau ketinggalan kumaha Pak? Mas, telat. Ketinggalan nanti slide-nya kakak kirim di grup WA. Slide materinya ya. Dikirimkan nanti. Dirangkum. Ya, dirangkum. Selanjutnya, penegak Garuda. Ya, penegak Garuda. Siap? Ada marah nih. Penegak Garuda itu adalah pramuka penegak laksana yang telah menyelesaikan syarat pramuka Garuda. Golongan penegak, menaati adat ambalan, dan dapat menjadi teladan bagi anggota-anggota yang lainnya. Nah, untuk penegak Garuda ini dilantiknya tidak oleh pembina di pangkalan. Tetapi untuk penegak Garuda, penilaiannya itu langsung oleh kakak-kakak andalan yang ada di Kewarcab. Kemudian yang akan melantiknya itu langsung ketua Kewarcab. Kalau sekarang itu ketua Kewarcab Ciamis adalah Kananang. Berarti nanti kalau misalkan Anda ya mau menjadi penegak Garuda setelah menjadi penegak laksana, itu yang melantiknya adalah ketua Kewarcab Ciamis, yaitu sekarang Kananang yang sekaligus merangkap sebagai ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Syarat untuk menjadi penegak Garuda, ini barangkali ada yang berminat sampai ke penegak Garuda. Harus mengetahui dulu syarat-syaratnya. Yang pertama, menjadi contoh yang baik di gugus depan, di rumah, di sekolah atau di perguruan tinggi, kalau Pandega, di tempat kerja, dan di masyarakat sesuai dengan Satya Dharma Pramuka. Jadi seorang yang hendak dilantik menjadi Pramuka Garuda, itu berarti harus memiliki sikap atau perilaku yang baik, sehingga dapat dijadikan sebagai public figure atau menjadi teladan, contoh yang baik untuk masyarakat atau untuk orang-orang, baik itu yang ada di gugus depan, di rumah, di sekolah, bahkan kalau sudah bekerja di tempat kerja atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, baru itu bisa dilantik menjadi penegak Garuda. Kemudian memahami Undang-Undang Dasar 1945 dengan ayat-ayatnya dan pasal-pasalnya. Kemudian memahami Undang-Undang Gerakan Pramuka, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Jadi seorang pramuka Garuda itu UUD 45 harus paham betul. Kemudian undang-undang tentang Gerakan Pramuka pun harus tahu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka itu harus tahu, ya. Selanjutnya, telah menyelesaikan SKU tingkat pramuka penegak laksana. Berarti yang Bantara itu belum bisa menjadi penegak Garuda. Jadi penegak Garuda itu minimal ya harus sudah laksana, itu baru bisa menjadi penegak apa? Garuda. Kemudian memiliki TKK pramuka penegak sekurang-kurangnya 10. Nah, jadi harus punya 10 TKK. Berarti pernah diuji 10 poin SKK. Di mana yang 10 tersebut 5 macam terdiri dari TKK wajib, 5 dari TKK pilihan yang ditentukan oleh gugus depannya. Yang 10 TKK tersebut kombinasinya 3 macam TKK tingkat utama, 5 TKK tingkat madya, sisanya ya tingkat purwa. Nah itu kalau sudah mempunyai 10 TKK yang terdiri dari 5 TKK madya dan 3 TKK tingkat utama yang sisanya adalah purwa, itu baru bisa diajukan untuk dilantik menjadi pramuka Garuda. Selanjutnya, sekurang-kurangnya telah 3 kali mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting. Di tingkat ranting itu ada muspanitra, musyawarah
penegak, pandega, putri-putra itu untuk pembentukan Dewan Kerja Ranting, atau misalkan dalam kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilaksanakan di Ranting minimal 3 kali. Kemudian pernah juga 3 kali mengikuti pertemuan tingkat cabang, Raicab misalkan ya. Kemudian pernah juga tingkat daerah, nasional atau internasional, pernah ikut Jamdun, Jambore Dunia, pernah ikut Jambore Nasional atau Jamnas daerah, Jamda. Nah, gitu ya. Itu baru bisa menjadi apa? Penegak Garuda. Jadi ternyata persyaratannya cukup banyak yang untuk menjadi penegak Garuda itu. Kemudian dapat menggunakan komputer. Nah, jadi kalau yang kalau yang gaptek ya, yang tidak bisa komputer, jangankan menggunakan, menghidupkannya pun susah. Nah, itu tidak bisa menjadi penegak Garuda. Nah, seorang penegak Garuda itu harus mampu menggunakan komputer dan dapat berkomunikasi dengan salah satu bahasa internasional dengan baik. Misalkan mampu berbahasa Arab, gitu kan, itu kan termasuk bahasa internasional. Kalau tidak salah, yang ketiga ya, Bu? Bahasa Arab itu yang ketiga ya, bahasa dunia. Kalau yang pertamanya kan bahasa Inggris. Kalau yang pertama, kalau bahasa Arab itu kalau tidak salah posisi yang ketiga itu, kalau tidak salah. Dan itu atas usaha seorang khalifah dari dinasti Umayyah itu yang berhasil menduniakan bahasa Arab. Kemudian ya, jadi seorang penegak Garuda itu harus mampu berkomunikasi dengan salah satu bahasa internasional, mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, atau bahasa mana lagi? Ya. Kemudian tergabung dalam salah satu satuan karya. Nah ya, kan kalau kita gabung di satuan karya itu tidak boleh lebih dari satu. Kalau kita sudah gabung di Saka Kencana, tidak boleh ikut Bayangkara. Kalau mau ikut di Bayangkara, ya harus keluar dari Saka Kencana itu. Gitu. Jadi kalau Saka itu hanya satu yang dipilih. Selanjutnya dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perseorangan atau bersama di gugus depan atau di satuan karya. Misalkan pernah menjadi ketua panitia perkemahan gitu kan, atau pernah menjadi sebuah panitia atau menciptakan sebuah karya, misalkan membuat gapura dari bambu di perkampungannya dengan simpul-simpul atau tali temali yang dipelajarinya selama di pramuka. Nah itu, jadi pernah ada apanya? Ada karyanya, gitu. Ada karyanya. Kemudian sebagai penabung yang rajin dan teratur, itu daek nabung, gaduh buku tabungan, maka dalam pengajuan itu harus dilampirkan buku tabungannya dan uang yang ada di tabungannya ada tidak gitu kan? Jangan-jangan buku tabungannya punya seperti Anda misalkan menjadi nasabah di BMS tapi nabung netara gitu. Seorang pramuka Garuda itu harus rajin menabung. Mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, atau ilmu pengetahuan dan teknologi di depan umum. Misalkan ahli di bidang pencaksilat, mampu tampil, atau misalkan di bidang olahraga pernah menjuarai bola voli misalkan. Jadi mampu menampilkan kecakapannya, baik di bidang seni, budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, atau teknologi. Dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Misal, akan membangun sebuah jembatan di daerah kita. Nah, dari mulai kita merencanakan, kemudian kita pelaksanaan, sampai kepada evaluasinya, seorang penegak Garuda itu harus mampu. Planning, organizing, controlling, planning, organizing, actuating, planning, controlling, itu harus bisa. Selanjutnya, aktif menjadi asisten atau pembantu pembina di gugus depan. Jadi harus sudah menjadi pembantu pembina. Kewajiban orang yang sudah dilantik menjadi penegak Garuda. Yang pertama, menjaga nama pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya.
Selanjutnya, memotivasi, membantu, dan menggiatkan teman-teman sesama pramuka untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Jadi mengajak temannya, memotivasi temannya supaya ya sama-samalah menjadi anggota pramuka Garuda. Yang berikutnya, oh ya, itu ada dua kewajiban penegak Garuda. Selanjutnya, prinsip kegiatan yang dilaksanakan di penegak. Gerakan pramuka memberi kesempatan kepada pramuka penegak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pramuka penegak. Jadi kalau penegak itu dari penegak, oleh penegak, dan untuk penegak. Saya ulangi, kalau di penegak itu dari penegak, oleh penegak, dan untuk penegak. Peran pembina di mana? Nah, peran pembina di penegak itu hanya sebagai tempat berkonsultasi. Misalkan, Ambalan mau melaksanakan sebuah kegiatan, itu berkonsultasi dengan siapa? Dengan pembina. Yang merencanakan, ya mereka, anggota penegak. Yang melaksanakan, anggota penegak. Yang melakukan evaluasi pun, anggota penegak. Jadi peran pembina di sini, kalau di penegak itu hanya sebagai apa? Konsultan, gitu, konsultan. Nah, jadi tadi sudah dikatakan dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dengan tanggung jawab pembina. Nah, karena dengan tanggung jawab pembina, maka setiap akan melakukan kegiatan itu harus wajib konsultasi dengan siapa? Dengan pembina. Berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat, lingkungan, dan berorientasi kepada 5 ranah pengembangan diri, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Jadi setiap melaksanakan kegiatan, nah ini harus memiliki memenuhi 5 karakter ini. Harus memenuhi spiritual. Misalkan mau melaksanakan perkemahan. Nah ini jangan sampai ketika perkemahan, peserta kemah ternyata tidak sholat. Nah berarti ini spiritualnya ini kurang. Jadi harus ketika waktu sholat ya diarahkan untuk melaksanakan apa? Sholat. Kemudian apa? Dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Kemudian emosi juga bagaimana seorang pramuka penegak itu harus dilatih emosinya. Mampu tidak mengendalikan emosi. Maka di pramuka penegak itu beda dengan di pramuka penggalang ataupun siaga. Kalau siaga ya nyanyi-nyanyi, bahagia, gembira. Kalau di penggalang sudah agak rada mencekam gitu. Kalau di penegak itu harusnya lebih mencekam lagi. Ya, kenapa? Karena itu untuk melatih apa? Emosi. Misalkan kita dibentak, gitu kan? Dibentak. Nah, ketika dibentak itu adalah sebuah pelatihan. Latihan apa? Latihan emosi. Apakah kita marah ketika kita dibentak atau tidak? Kemudian sosial. Tolong menolong dengan sesama kita. Apa istilahnya? Jiwa korsa. Jiwa korsa. Ketika satu sangga misalkan 8 orang, apakah si Pinsa itu bertanggung jawab tidak kepada 7 orang anggotanya? Itu harus jiwa sosial. Kemudian juga melatih intelektual, ya kecerdasan, maka diberikan soal-soal, misalkan diberikan soal psikotes yang bisa melatih kecerdasan intelektual kita. Fisik juga, contoh misalkan pengembaraan selama 3 hari, kan itu memerlukan fisik yang kuat dan melatih fisik gitu. Selanjutnya, membangkitkan, mendorong, dan mengarahkan, serta mengatur dan mengembangkan keinginan, minat, semangat, serta keterampilan jiwa wirausaha pramuka penegak. Selanjutnya, nah itu prinsip-prinsip kegiatan yang dilaksanakan di mana? Di penegak. Metode kegiatan. Metode kegiatan yang dilakukan di penegak antara lain
dalam bentuk permainan, games. Nah, game-game ini kalau di gerakan pramuka, setiap game itu memiliki arti, memiliki pendidikan yang dapat diambil dari setiap permainan tersebut. Kemudian juga diskusi dalam bentuk musyawarah-musyawarah, kemudian juga ceramah, bagaimana seorang pramuka itu dilatih harus bisa public speaking, bisa berbicara di muka umum. Karena kalau kita tidak bisa public speaking, kita punya ilmu yang banyak, tapi kita tidak bisa public speaking, tidak bisa berpidato di hadapan orang lain, maka pengetahuan kita itu tidak akan bisa di-share, tidak akan bisa dibagikan kepada orang lain. Kemudian juga demonstrasi, ya, demonstrasi ini bukan demo ke lapangan, bukan, tetapi memperlihatkan apa? Memperlihatkan keterampilannya. Juga lomba-lomba, kerja kelompok, penugasan pribadi, perkemahan, seminar dan lokakarya. Nah, itu kegiatan yang dilaksanakannya. Kemudian metodenya kesinambungan dan keteraturan, kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan, memanfaatkan sumber setempat yang tersedia. Selanjutnya, materi apa saja? Nah, materi apa saja yang disampaikan di penegak? Materinya meliputi semua materi kehidupan berupa nilai-nilai keterampilan, di mana Baden-Powell sudah menggariskan untuk pramuka penegak itu harus memenuhi unsur 4H. Apa itu 4H? Yang pertama health, yaitu kesehatan jiwa dan raga. Yang kedua happiness, yaitu kebahagiaan, yang meliputi indikator kegembiraan, kedamaian, kesyukuran. Kemudian helpfulness, tolong menolong, gotong royong, dan handicraft, yaitu hastakarya. Nah, jadi kegiatan di penegak itu harus memenuhi 4H, health, happiness, kemudian helpfulness, dan handicraft. Jenis kegiatan, jenis kegiatan di gugus depan antara lain keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, pramuka peduli, napaktilas perjuangan pahlawan, pengembaraan, forum penegak, giat prestasi. Ini biasa dilaksanakan di gudeg. Atau kegiatan di kuartir, misal latihan pengembangan kepemimpinan LPK, ini kuartir yang menyelenggarakan dan kita Anda sebagai anggota penegak cuma ikut serta. Kemudian kursus instruktur, kursus pengelola Dewan Kerja atau disebut KPDK. Pendidikan bela negara, ini biasanya dilaksanakan di kalau dulu pernah di Jipur, ya, dilaksanakan. Jadi yang menyelenggarakannya adalah TNI Angkatan Darat, pendidikan bela negara. Dan dari kita pernah mengirimkan utusan untuk mengikuti kegiatan ini. Raimuna, itu pertemuan penegak dan pandega putra-putri, baik tingkat cabang, daerah, ataupun tingkat nasional. Kemudian perkemahan wirakarya atau Community Development Camp, musyawarah pramuka penegak pandega putri-putra atau disingkat muspanitra, ini biasanya dalam pembentukan Dewan Kerja, baik di tingkat ranting ataupun sampai ke tingkat nasional. Selanjutnya juga ada sidang paripurna, ini untuk Dewan Kerja. Kemudian ada pelatihan tanggap bencana, biasanya kerjasama dengan BPBD. Kemudian geladian pimpinan satuan, Dian Pinsat, ini dilaksanakannya biasanya oleh kuartir cabang. Dulu kita pernah mengirimkan satu utusan untuk Dian Pinsat yang bertempat di Pangandaran, yaitu K. Agus yang sekarang bertugas di MTS. Itu pernah dikirim untuk geladian Pinsat ini. Kemudian ada Jota-Joti, Jambore on the Air dan Jambore on the Internet. Ini biasanya dilaksanakannya di Kuarcap Ciamis. Ini tingkat dunia ini. Jadi kita bisa berinteraksi dengan anggota kepanduan di seluruh dunia lewat internet ataupun lewat radio. Jota-Joti ya disingkatnya. Bentuk kegiatan. Ada kegiatan latihan rutin, mingguan,
Yaitu kalau pada masa-masa tidak pandemi ini biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat selepas sholat Jumat. Kemudian, nah ini, ada juga kegiatan bulanan, 2 bulan atau per 3 bulan, tergantung kesepakatan. Ada juga kegiatan latihan gabungan, kita bisa melaksanakan kegiatan latihan gabungan misalkan dengan MA Gupi misalkan yang ada di Kecamatan Sadananya atau dengan pangkalan yang lainnya, tapi ini belum pernah dilaksanakan di sini. Kemudian kegiatan di satuan karya, kita juga bisa ikut kegiatan Saka, baik itu Saka Bakti Husada, Sakta Wira Kartika atau Saka-Saka yang lainnya. Atau kegiatan yang sifatnya partisipasi, misalkan ikut kegiatan-kegiatan lomba yang dilaksanakan di pangkalan lain. Ya. Nah ini skema peta perjalanan penegak ya. Dari mulai tamu ambalan, calon penegak, kemudian jadi bantara, jadi laksana, setelah itu bisa menjadi pandega, bisa jadi pembina atau kembali ke masyarakat. Pengorganisasian pramuka penegak, nah ini dikenalkannya besok di pengenalan malang di pengenalan. Untuk materi tentang kepenegakan, ya, materi tentang kepenegakan saya cukupkan sekian saja. Silakan sesuai dengan arahan tadi, materi-materi yang kalian dapatkan dirangkum dan difotokan secara WA Pri ke nomor saya. Ya, saya tunggu ya. Saya tunggu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum diakhiri. Ada? Tidak? Ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk materi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serapi, Pak. Tinggal tugas kalian. Karangkum. Saya ngirim tugasnya, Pak. Apa, Pak? Semuanya, Pak. Yuk, sama-sama. Ayo bapakna Pak. Kayak bapak aja di grup. Yuk kerjakan yuk. Awas. Cekidau.